Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali malam hari ini kita boleh bersama-sama kembali bersekutu di dalam ibadah Gospel and Prayer malam hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita satukan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih kesempatan yang indah malam hari ini. Kembali kami boleh bersama-sama umat-Mu. Kami boleh bersekutu di dalam ibadah prayer and gospel Tuhan malam hari ini. Kami berdoa, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami. Biarlah Engkau menjamah setiap kami pribadi lepas pribadi. Dan kami rindukan biarlah malam hari ini ada sesuatu yang baru yang Tuhan boleh kerjakan di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, bahwa kami untuk menyembah-Mu lebih dan lebih dalam lagi malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Berkati pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Oh, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Oh, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh,
tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Di zaman sosial media atau zaman sekarang ini, segala sesuatu mudah untuk disiarkan atau diberikan kepada publik, baik yang tidak baik maupun yang baik. Sehingga sekarang publik harus belajar juga untuk menyaring apa yang perlu dibaca, dilihat, didengar, apa yang tidak perlu. Karena semua orang bisa berbicara dengan pandangan pengertian, dengan segala macam yang dia rasa ingin keluarkan, baik itu tidak benar, atau menyesatkan, bahkan yang juga merugikan. Dan tentunya juga dunia sudah berubah saat ini. Segala sesuatu sekarang pakai sosial media. Kalau kita punya handphone, itu juga bisa saja dihack. Kita juga punya Instagram, Facebook, juga bisa dihack. Artinya diretas, saudara. Sehingga tidak sedikit banyak hal-hal timbul masalah baru. Facebooknya tiba-tiba diisi konten-konten atau isi-isi yang baik, atau bahkan lebih banyak yang tidak baik untuk menghancurkan seseorang. Demikian dengan handphone, WhatsApp, maupun juga Instagram. Kalau kita lihat banyak juga artis yang punya Instagram akhirnya juga diretas. Apa yang dilakukan kemudian dari pihak yang mempunyai program tersebut, baik WhatsApp, Instagram, dia menyediakan juga bagaimana cara untuk supaya mengembalikan apa yang sudah diretas itu, dikembalikan dengan paspor yang baru. Nah, disinilah zaman sekarang ini zaman yang berbeda. Apa yang menjadi milik kita, bahkan juga yang ada di bank, kita ATM kita juga bisa juga yang namanya diambil uangnya dengan cara berbagai macam. Saudara, termasuk handphone menjadi satu milik pribadi. Di dalamnya begitu banyak hal-hal
yang bersifat rahasia seperti password, PIN, dan sebagainya. Oleh karena itu, banyak sekali kita melihat handphone itu sudah menjadi sesuatu kebutuhan. Kalau zaman dulu, kalau kita lihat Microsoft, bagaimana Bill Gates berkata bahwa setiap rumah harus punya satu komputer. Dia terkenal dengan perkataan atau ide seperti moto seperti itu. Tetapi lain lagi, bahwa sekarang setiap orang minimal punya satu handphone. Ini yang terjadi di zaman sekarang, sehingga kejahatan melalui sosial media begitu banyak. Nah, saya melihat juga begitu banyak artis yang diretas dan kemudian ya mencari way out-nya untuk mengembalikan ya apa yang punya, mungkin WhatsApp-nya, mungkin Instagram-nya, Facebook-nya, untuk diambil kembali dari retasan itu. Dan itulah kemudian ada teknik dan caranya. Saudara, juga demikian kehidupan kita juga. Kita lihat dulu dalam kitab Kolose pasal 3 ayat yang pertama. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Jadi kalau kita melihat ajaran ini adalah manusia baru. Setelah kita lahir baru, kita harus menjadi manusia baru. Orang lahir baru itu membutuhkan susu yang murni, ajaran yang sehat, dan sebagainya. Tetapi manusia baru itu membutuhkan makanan yang keras. Bukan lembek lagi, tetapi yang keras, yang mendidik, yang membuat dia ada pemisahan. Seperti kata gereja, yaitu dipanggil keluar. Seperti kata kudus atau kados, artinya dipisahkan, ya dijauhkan dari tempat yang gelap menjadi terang, atau dosa menjadi suci. Nah, itulah prosesnya. Dan kalau kita melihat di zamannya Adam, bagaimana kejadian? Itulah bahwa mungkin pada saat di Firdaus itu, Adam telah memberikan hidupnya kepada iblis itu. Melalui bagaimana? Anggap aja di dalam contoh itu, passwordnya telah diambil, telah diretas oleh iblis, sehingga diisilah hal-hal yang tidak baik. Tetapi Tuhan datang ke bumi ini. Dia memberikan kepada kita apa yang sudah diambil, diretas itu diambil kembali, dan diberikan kepada kita password baru, program baru, dan sistem yang baru. Tentunya saudara, ketika kita punya yang baru ini, kita harus punya pemikiran yang baru juga, yaitu kita harus memikirkan yang perkara di atas, bukan lagi di bumi. Selama kita memikirkan perkara di bumi, saudara, disitulah kita akan melihat banyak sekali hal-hal yang tidak baik. Kita akan mengalami kerugian yang begitu besar. Jadi kita harus memikirkan perkara di atas. Ketika semua password dikembalikan, mungkin saudara kita punya apa yang hilang dikembalikan, kita harus menata, menguncinya dengan baik. Cara yang terbaik adalah melalui firman Allah. Karena firman Allah itulah yang bisa mencegah serangan musuh, serangan iblis, panah-panah daripada si iblis, sehingga kita menjadi kuat kembali. Saya ingin berdoa untuk saudara semuanya saat ini. Engkau yang mungkin kehilangan password, mungkin yang kehilangan juga kunci kehidupan itu sendiri. Biar hari ini kita minta menemukannya, serta kita mau memperbarui hidup kita. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus, bahwa segala sesuatu yang ada dalam pikiran kami telah dicuri, diisi oleh dunia dan dosa. Sehingga hari ini Tuhan, Engkau bersihkan kembali kami menjadi manusia baru, dan Engkau memberikan hal yang baru, yaitu kunci surgawi. Terlebih Engkau telah membangkitkan kami bersama dengan Engkau, dan kami juga harus memikirkan perkara di atas, bukan yang di bumi. Demi nama Tuhan Yesus, supaya setiap saudara kami yang punya masalah tidak melihat masalahnya, setiap orang yang sakit tidak melihat penyakitnya, tetapi melihat janji Tuhan, melihat firman Allah yang penuh dengan harapan. Bahkan firman Allah adalah sumber harapan itu sendiri. Terima kasih Bapa, biar ada kebangkitan, biar kami ada pembaruan di dalam pikiran dan budi kami. Demi nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, kalau kita mau melihat di dalam kitab
Roma 12 ayat yang kedua, tolong disiapkan, yang dikatakan baru, yaitu kita harus mau juga memperbarui akal budi kita, supaya kita jangan sampai dengan pikiran-pikiran yang lama, yang nanti bisa dicuri lagi, kita bisa diseret lagi, kita bisa dimasukkan kembali ke dalam situasi yang tidak baik. Justru itu yang akan merugikan kita. Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi saudara, di sini kita melihat kita harus mengadakan satu pembaruan budi kita, supaya kita tahu mana kehendak Allah, yang baik bukan hanya yang baik, yang berkenan kepada Allah bukan hanya yang berkenan, tapi lebih cari yang sempurna. Saya yakin kita sekarang mencari yang baik, tingkatkan untuk mencari bukan hanya yang baik, yang berkenan, lebih lagi yaitu yang sempurna. Oleh karena itu di dalam Kolose pasal 3 ayat 2 dan 3, pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ayat 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri, kelak kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Dikatakan Kristus yang adalah hidup kita. Jadi Kristus itu menghidupi kita. Kristus mati untuk dosa kita, Kristus hidup untuk menghidupi kita. Sehingga dikatakan bukan hanya memikirkan, tapi mencari perkara di atas. Memikirkan juga perkara yang di atas, di mana Kristus tinggal. Sehingga kalau kita melihat di dalam Matius 6:33, nggak usah kita buka saudara, carilah kerajaan surga dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Itulah kalau kita mau melihat bahwa manusia baru harus juga memikirkan perkara di atas dan mencari perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Karena Kristus adalah hidup kita. Saudara, jadi Kristus telah hidup. Dia telah bangkit. Dia menang atas maut, dan itulah hidup kita. Saudara, hari ini saya ingin supaya teman-teman semuanya ayo bangkit. Jangan lagi kalah dengan hawa nafsu. Jangan lagi kalah dengan tawaran dunia, tapi kalahkanlah itu dengan firman Allah. Saya percaya kita mampu jika ada Roh Kudus, dan terutama Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita. Banyak orang berkata aku punya Roh Kudus, tetapi dia kalah di dalam kehidupannya. Dia hanya cuma menang di dalam karunia, tetapi dalam perilaku hidup, di dalam buah kehidupan, di dalam kunci kehidupan, dia kalah. Oleh karena itu jangan lagi kita bangga dengan karunia-karunia Roh Kudus, tetapi kita harus bangga dengan pribadi Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Haleluya. Mari kita pujikan satu pujian bersama-sama. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Ku ingini. Oh, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia
seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Itulah saudara, hidup kita tidak boleh lagi hidup yang lama. Apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita sesuai firman Allah? Carilah perkara di atas, pikirkan perkara di atas. Jangan lagi sia-siakan hidup ini, karena Kristus itu hidup, menghidupi kita semuanya. Dan saya yakin tidak ada lagi kita akan menyerah pada dunia, menyerah kepada keadaan, dan kita kalah oleh godaan. Kita harus bangkit kembali, kita harus merebut kembali. Mungkin password kita diambil, ayo kita datang lagi kepada Kristus. Kita akan diberikan hal yang baru. Apa yang sudah diretas akan dibuang semua. Tuhan akan membuang semua itu sampah-sampah. Kita tidak perlu melihat ke belakang, di mana hidup kita yang perlu dicoret, yang pernah dicoret, yang pernah diisi oleh setan. Tetapi kita lihat hidup ke depan, dengan hal yang baru. Kita isi dengan hal yang baik. Dan saya yakin, saudara, selama kita pegang kunci hidup itu, password yang di dalam sosial media, atau yang di dalam handphone, atau di dalam komputer dan sebagainya, ATM, saudara, selama kita simpan bersama dengan Kristus, tidak mungkin dicuri kembali. Oleh karena itu firman Tuhan juga berkata, buang semua sampah-sampah. Sampah-sampah yang tidak perlu. Tidak ada seseorang, saudara, yang mau menyimpan sampah di dalam rumahnya. Pasti dia akan buang. Entah di mana, dari meja makan pun dia singkirkan di dapur. Dari dapur pun dia singkirkan lagi di kotak sampah. Dari kotak sampah disingkirkan dari, saudara, menjadi tempat sampah. Dari tempat sampah disingkirkan lagi menjadi tempat pembuangan sampah. Dari tempat pembuangan sampah disingkirkan, dibakarlah itu semuanya, sehingga menguap dan tidak ada lagi. Proses begitu banyak. Tidak ada satupun orang yang menyimpan sampah. Orang betul, saudara, dia mengumpulkan sampah, namun dia sendiri akan membuang semuanya. Biar hari ini, saudara, hidup kita ini betul-betul dibersihkan oleh firman Allah. Segala sampah pikiran kotor, semuanya kita buang. Sesuai dengan firman Allah yang mengatakan dalam Kolose pasal 3 ayat ke-5 dan seterusnya. Kita baca dulu. Kolose pasal 3 ayat 5 dan 6. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Kita harus mematikannya itu semua, yaitu yang duniawi. Mematikan berarti bukan memingsankan, tetapi mematikan. Setiap hari kita matikan. Firman Allah berkata, sangkal dirimu pikul salib, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Saya, saudara, melihat banyak orang cabul dimarahi. Papanya marahi anaknya karena cabul. Ada orang mulai jijik dengan kenajisan. Kita lihat juga ada orang yang penuh nafsu. Saudara, kita melihat contohnya amarah dan sebagainya. Mungkin, saudara, kita lihat ada orang nafsu jahat yang iri, ingin merusak orang. Kita marah, tapi kita gak sadar kalau kita punya serakah. Dan keserakahan itu sama dengan penyembahan berhala. Oleh karena itu, saudara, kita tidak perlu mengoreksi orang. Biar firman itu yang mengoreksi kita sendiri, sehingga kita membersihkan bukan selumbar di mata orang, namun balok yang di mata kita. Jangan lagi mencampuri urusan orang lain. Jangan lagi ingin tahu urusan orang lain. Jangan lihat orang lain kelemahannya apa. Jangan ingin melihat kekayaan pekerjaannya apa, saudara. Supaya jangan timbul iri hati dan nafsu jahat. Karena itu akan menimbulkan keserakahan. Setelah ada nafsu, saudara, nafsu jahat, muncul keserakahan. Tidak sedikit kalau kita bicara serakah. Mungkin orang tidak cabul, mungkin orang tidak berpikir yang kotor, namun
keserakahan itu ada di dalam hati setiap orang. Serakah akan kedudukan, serakah akan pujian, serakah akan usaha dan sebagainya. Keserakahan Tuhan tidak suka, karena itu sama dengan penyembahan berhala. Kita tidak perlu menyembah sesuatu seperti angin, matahari, bulan. Kita tidak perlu lagi menyembah sesuatu, mungkin kita taruh gambar siapa. Mungkin kita tidak lakukan itu, namun kita penyembah berhala. Loh, kok bisa? Karena kita menaruh gambarnya ada di pikiran kita, dan kita mencarinya di dunia. Kita tidak mematikannya, kita menghidupkan di pikiran kita. Yaitu apa? Segala mungkin kemewahan, segala kekayaan, segala yang kita cari. Kita mau mengalahkan orang lain, kita ingin lebih dari orang lain, kita akan singkirkan orang lain. Tetapi Daud tidak pernah ingin menyingkirkan Saul. Walaupun dia sudah dilantik, diurapi menjadi raja, dia tidak mau juga menyingkirkannya. Tetapi kalau kita melihat dalam kehidupan sehari-hari, kita belum diurapi sebagai raja seperti Daud. Kita berusaha untuk menyingkirkan si Saul yang belum juga ditinggalkan Roh Allah. Saudara, seandainya Roh Allah sudah meninggalkan dan kita diurapi, itu pun kita tidak berhak untuk menyingkirkannya. Itulah yang terjadi di gereja di akhir zaman. Tuhan ingin supaya semuanya berubah semuanya. Haleluya. Saudara, di mana pikiran kita? Kalau kita pikiran kita di pada Kristus, yakinlah segala sesuatu akan indah. Segala sesuatu itu akan membuat kita damai sejahtera. Kalau pikiran kita mencari duniawi dan kita tidak mematikan, namun menghidupkannya di dalam pikiran kita, itu yang berbahaya. Kita akan merana, kita akan menderita. Kita punya sesuatu yang banyak, yang berharga, kita tidak bisa menikmatinya karena kita melihat yang kita tidak punya. Kita digoda untuk melihat orang lain, sehingga kita ingin memiliki punya orang lain, sehingga kita tidak pernah menikmati apa yang kita punya. Itulah kesia-siaan. Saya ingin berdoa untuk saudara semuanya saat ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kami boleh, Tuhan, pikiran kami dikuasai oleh firman Allah, supaya tidak ada lagi dalam pikiran kami berhala-berhala. Tidak ada lagi namanya keserakahan, nafsu jahat. Kami tidak lagi menyembah bukan hanya yang kelihatan, tetapi kerap kali kami taruh di dalam pikiran kami, itu yang kami sembah. Dan itu, Tuhan, menjadi satu berhala yang tidak baik. Biar hari ini kami buang semuanya, bukan dibuang, kami ingin mematikan itu setiap hari. Kami ingin mematikan setiap hari. Sama dengan firman berkata, sangkal diri dan pekol salib setiap hari. Bukan sekali tapi setiap hari. Kami ingin melawannya, kami ingin mematikannya. Tuhan, supaya kami ada bahagia, ada damai sejahtera, menikmati apa yang kami punya, tidak mengingini apa yang orang lain punya. Kami tidak melihat apa yang orang lain punya, tapi kami melihat apa yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami. Harta, kekayaan, rohani, keluarga, kesehatan, itu yang kami ingin menikmatinya. Demi nama Yesus Kristus, supaya setiap orang boleh menemukan kebahagiaan pada tahun yang baru, menemukan damai sejahtera, dan kemuliaan Allah ada dalam hidup kita. Haleluya, amin. Saya membacakan firman Tuhan kembali di dalam Kolose pasal 3 ayat 7 sampai dengan 10. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Dahulu iya, tetapi sekarang, yaitu saat ini, present, buanglah semuanya ini. Nah, sekarang bukan hanya mematikan, kita membuang. Ada yang dimatikan, ada yang harus dibuang. Yang dimatikan yaitu pikiran-pikiran, gambar-gambar yang ada di pikiran kita. Yang dibuang yaitu apa yang kita bisa buang. Ya, mungkin ada saudara ingin membuang sesuatu, artinya ya membuang hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita, sifat-sifat kita, karakter-karakter kita, membuang kemalasan kita. Kita buang semuanya. Ego kita, itu bisa dimatikan. Tetapi kita mau singkirkan pergaulan-pergaulan yang tidak baik, hal-hal yang menggoda kita, kita buang semuanya. Yang ada mungkin di HP kita, yang ada di laptop kita, yang ada di mana.
Mungkin ada tanpa sadar orang kirim terus masuk di galeri kita. Nah, terpaksa kita harus buang-buang semuanya. Cuma bagi teman-teman yang lain, jangan mengirim sesuatu yang bersifat menggoda. Orang jatuh di dalam dosa, ya, tetapi celakalah orang yang membuatnya jatuh di dalam dosa. Sehingga saudara melihat apa kata firman Allah. Jika ada seorang yang berbuat dosa, tetapi yang membuat dosa, yaitu para ahli Taurat, itu yang membuat orang berdosa membelokkan firman Allah. Dia lebih baik dikasih batu dan dilemparkan ke dalam laut. Itu orang yang menyesatkan. Jangan sampai saudara kita dipakai seperti iblis. Iblis tidak datang lagi di pohon seperti ular. Iblis tidak datang lagi secara pribadi dia datang. Tetapi iblis datang di dalam pikiran manusia yang mau dipakainya. Dan itulah kemudian kita menyebarkan hal yang tidak baik. Gosip, fitnah, maupun gambar-gambar sesuatu yang merangsang. Saudara, itu dosa. Ketika kita membuka, kita berbuat, kita mungkin marah, kita mungkin tergoda, kita berdosa. Tapi lebih berdosa adalah orang yang menyebabkannya, karena dia mau dipakai iblis. Stop dosa hari ini. Mulai dari kita tidak mengirimkan orang lain, tidak menjadi penyebab. Bahkan kita sendiri ketika kita dapat, kita buang dan kita matikan. Haleluya, saudara. Kita ulang juga ayat firman Tuhan. Kolose pasal 3. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru. Apakah sudah? Belum. Yang terus menerus diperbarui. Untuk apa diperbarui? Untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Selama ini pengetahuan kita masih kiri dan kanan. Ketika kita diperbarui, kita tahu. Terus menerus diperbarui supaya kita memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya atau penciptanya. Haleluya, saudara, supaya kita mendapatkan pengetahuan yang benar menurut pencipta. Jadi di sini jangan berhenti di pada manusia baru yang terus menerus diperbarui setiap hari, saudara. Kita ikuti nanti di dalam Manusia Baru seri 2, seri 3. Puji Tuhan, saudara. Saya mau berdoa untuk saudara dahulu. Terima kasih Tuhan memberkati setiap kami hari ini. Apa yang kami tangkap, apa yang kami dengar, kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kami supaya kami mampu untuk mencari, kami mampu untuk memikirkan perkara di atas, kami mampu untuk mematikannya, kami mampu untuk membuangnya, kami mampu Tuhan untuk diperbarui dan terus menerus diperbarui, karena kami yakin bahwa kehidupan kami adalah kehidupan Kristus. Demi nama Yesus Kristus, biarlah materi firman ini yang tertancap di dalam hati kami sungguh mengukir, sehingga membuat pikiran kami bukan punya gambar-gambar dosa, tetapi punya gambar-gambar kemuliaan, cita-cita yang mulia, yang suci, yang kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Kami berdoa di mana gereja mereka melayani dan berjemaat, dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hati. Kami berdoa Tuhan juga untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya mereka dijauhkan dari roh perpecahan, roh pemberontakan, roh ketidaktaatan, supaya ada kesatuan ilahi, supaya ada kerukunan, supaya berkat mengejar, bukan kami yang mengejarnya. Demikian di mana gereja kami menggembalakannya, gereja Blessing Spirit atau BES. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Demikian juga mereka yang melayani, mereka yang aktif, mereka yang jemaat. Tuhan, apapun yang mereka perbuat, biar menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan,
Dan Kau memberkati segala pekerjaan rumah tangga, kesehatan mereka, iman rohani mereka sampai kepada anak cucu. Kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Untuk menerima berkat itu mudah, namun menjaga hati itu sukar. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati, bangkit naik ke surga, menyediakan rumah, dan Dia akan datang menjemput kita dan menghakimi dalam persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita pujikan satu pujian bersama-sama. Haleluya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Oh, hanya itu kerinduanku. Oh, hanya itu kerinduanku. Baik, puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua.